Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syia Fauzia dari kelas IAT 4C. Kembali lagi, saya akan melanjutkan mereview bagian keempat dari sama buku yang kemarin mengenai mata kuliah Tarikh Quran. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tulisan bahasa Arab, tulisan Arab dan ejaan Arab, dan Rasm Utsmani itu jadi seperti apa asal-usulnya. Nah, ada beberapa dialek yang menyebutkan kalau misalnya bahasa Al-Quran itu merupakan bahasa Arab yang tadinya tidak memiliki alfabet, tidak memiliki unsur kalimat yang betul, kemudian masih teracak-acak seperti itu. Ada beberapa tokoh orientalis yang menyebutkan bahwa perbedaan bacaan pada ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran itu disebabkan karena penulisan bahasa Arab yang terdapat kekeliruan, kesalahan seperti itu. Dan bahwasanya Al-Quran itu, naskah Al-Quran itu ditulis dalam skrip Kufi pada abad kedua dan ketiga Hijriyah. Jadi tidak pada abad pertama Hijriyah gitu. Nah, untuk mematahkan argumen-argumen tersebut, kita akan membahas latar belakang karakter bahasa Arab, karakter tulisan bahasa Arab seperti itu. Nah, kenapa hal ini perlu dibahas? Karena banyak sekali tokoh orientalis yang seolah-olah meragukan umat Muslim tentang keautentikan Al-Quran gitu. Ada yang menyebutkan bahasa Arab sifatnya masih spekulatif karena para orientalis itu banyak sekali membuat teori-teori tentang masalah ini, tapi ini semua tidak aneh ya, karena memang tujuan mereka seperti itu. Kemudian ada beberapa misi para orientalis yang beranggapan bahwa umat Islam bangsa Arab memang tidak memiliki sistem penulisan sejak Nabi Muhammad gitu. Ini menurut Profesor Mingana seperti itu. Jadi dipandang Al-Quran itu, karena kan dulu ada yang beranggapan Al-Quran itu tidak ditulis pada zaman Nabi. Nah, kemudian sekarang itu ada tulisannya, ada naskahnya. Al-Quran itu merupakan rekayasa umat Islam dalam menyebarluaskan ajarannya seperti itu. Tapi kemudian ternyata di sini dijelaskan bahwa tulisan-tulisan Al-Quran itu sudah ada bahasa Arab itu. Jadi bahasa Al-Quran itu sudah ada dari sananya sebelum dicetuskan kalau bahasa Arab itu bahasa Arab. Jadi bahasa Tuhan, bahasa Al-Quran itu memang sudah ada sebelumnya. Nah, karena Al-Quran itu turun di dalam konteks budaya pada saat itu, budaya Arab, maka kemudian turunlah ayat Al-Quran itu sesuai dengan konteks yang ada pada masyarakat Arab pada zaman itu. Maka disebutlah bahasanya bahasa Arab seperti itu. Padahal banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang orang Arab sendiri pun tidak paham tentang isi dari Al-Quran tersebut. Logikanya, kalau memang Al-Quran itu merupakan bahasa Arab murni, harusnya orang Arab itu mengerti semua isi Al-Quran, tapi tidak. Ya, ini menunjukkan dari sini kelihatan Al-Quran itu bukan rekayasa dari umat Islam sendiri. Memang Al-Quran itu merupakan bahasa Tuhan, bahasa firman Allah yang diturunkan kepada malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Muhammad. Nabi Muhammad disebarluaskan kepada kita semua selaku umatnya. Nah, berdasarkan perbincangan-perbincangan seperti itu, memang sifatnya itu masih subjektif ya, karena para ilmuwan memang selalu mencari tahu, mencari kebenaran dalam setiap teori gitu. Nah, kemudian guna mengklarifikasi pendapat tersebut, nah di buku ini tuh dijelaskan sebagai ada peta abot dalam menjelaskan inskripsi
yang ada. Inskripsi itu merupakan tulisan tangan. Jadi di sini disebutkan ada 5 inskripsi, 5 tulisan tangan yang dulu yang disimpulkan itu skrip Arab berasal dari skrip Nabatean. Yang pertama ada inskripsi Nabatean di atas batu Fihir, yaitu di sini kalau misalnya teman-teman punya bukunya ada di halaman 118, bisa dilihat bareng-bareng. Nah, di sini hanya memiliki 1 inskripsi yang disebut Nabatean. Sedangkan 4 lagi tulisan Arab termasuk inskripsi bahasa Arab yang satu lagi tempatnya yang sama. Nah, jadi di sini bisa bisa sekilas kalau memang bahasa Arab dulu itu ada beberapa berasal dari skripnya Nabatean. Nah, studi dokumentasi inskripsi Arab kuno, maksudnya yang samar antara bahasa Nabatean dan inskripsi Arab gitu. Di antara ilmuwan ada yang berbeda pendapat. Maksudnya kenapa para ilmuwan itu menyandarkan kalau tulisan Arab atau skrip Arab itu merupakan titisan dari skrip Nabatean. Itu karena pertama inskripsi 2 bahasa Nabatean dan Greek di atas batu Fihir. Itu seperti halnya di Nabatean gitu. Jadi agak-agak mirip. Yang kedua, batu nisan rukus di Madain Saleh. Kemudian yang ketiga, inskripsi Imru al-Qais. Nah, dari contoh itu berkeyakinan bahwa menentukan bagian garis lintas pemisah antara tulisan Arab dan apa yang disebut inskripsi Nabatean sangat kabur. Gitu. Jadi sekilas mirip dengan skrip Nabatean tersebut. Nah, dari penelitian ini terlihat jelas ya. Jadi bahasa Arab itu, tulisan Arab itu tidak sama sekali tidak pernah menunjukkan bentuk bahasa Arab Nabatean itu sendiri. Sedangkan akar sejarahnya itu sampai pada Nabi Ibrahim dan Ismail yang sebelumnya Aramaik seperti itu. Jadi bisa dibilang tulisan dan ejaan bahasa Arab itu terus berkembang. Jadi tidak ada skrip lain atau inskripsi lain yang mendominasi tulisan Arab tersebut. Jadi memang murni itu udah ada dari dulunya seperti itu. Teori Mushaf Kufik yang hanya ditunjukkan pada abad kedua dan ketiga Hijriah itu bisa dibantah oleh pendapat seperti ini. Kemudian tentang ortografi atau ejaan Mushaf Utsmani ya. Kita tahu Mushaf Utsmani itu Mushaf Utsmani itu adalah mushaf bukan terakhir ya, maksudnya penyempurna Al-Quran yang memang sudah disepakati banyak para ulama sehingga Al-Quran itu disebut Mushaf Utsmani. Nah, tulisan Mushaf Utsmani ini ternyata sebelumnya memang sudah ada, maksudnya gini. Karena kan di tulisan Utsmani itu ada yang masih kebingungan melihat mencari titik, mencari harokat, mencari tanda pemisah ayat, pemisah surat seperti itu. Nah, ada 3 contoh yang bisa dilihat perbedaannya di sini, ada di halaman 130 ya. Lebih dari itu alif dan dalam Mushaf Utsmani semuanya tidak terdapat pada kata samawat. Di sini ada mohon maaf ya, saya lihat buku karena ini memang seharusnya diinikan gitu. Cuma di sini terlihat ada seperti wama yukhadi'una. Kita tahu ya wama yukhadi'una di Mushaf Utsmani itu bisa di huruf kha-nya itu fathahnya berdiri wama yukhadi'una, dan dulunya memang wama yukha-nya panjang. Terus wa izwa adna Musa, nah di wawunya itu kalau di actual pronunciation itu wawunya panjang, kemudian wawa'adnakum. Nah, pokoknya di Utsmani itu lebih dipersingkat. Jadi bukan dipersingkat, jadi lebih efisien sih kalau menurut saya ya. Jadi kayak
ada penggunaan tasydid, kemudian matobi'i-nya harusnya pakai alif, tapi alifnya jadi berdiri di atas hurufnya, seperti itu. Nah, beberapa sahabat juga ada menulis naskah milik pribadi banyak memasukkan ejaan janggal, kemudian disebabkan oleh perbedaan wilayah dalam masalah ejaan. Nah, jadi untuk membaca Al-Quran seperti kita aja ya, orang Jawa dengan orang Sunda dengan orang Madura misal membaca Al-Quran itu logatnya beda-beda, tapi yang dibaca ini tetap sama seperti itu. Contohnya, yang pertama, Abdul Fattah As-Solabi menemukan manuskrip Al-Quran klasik tua yang penulisannya menggunakan dua ejaan berbeda. Ada ala pakai alif lainah, kemudian ada ala pakai alif, ain, lam, alif, seperti itu. Yang satu pakai alif lainah, yang satu pakai alif biasa, lam, alif, seperti itu. Kemudian juga ada hatta tak di tak alifnya pakai lainah, yang satunya taknya tak panjang, seperti itu. Ya, memang banyak sekali ya. Kemudian bagian tanda titik, menggunakan tanda titik. Ya, pokoknya ada penggunaan titik di huruf kha, jim, seperti itu. Nah, jadi ada kedua kerangka tanda titik yang sudah dikenal oleh masyarakat sebelum Islam pada saat waktu itu. Dan tanda diakritikal yang dibuat oleh orang Muslim itu tidak terdapat pada usaha Utsman ketika mengumpulkan Al-Quran, dan memang hal-hal seperti itu sudah ada sebelum Utsman itu berusaha mengumpulkan mushaf Al-Quran seperti itu, seperti di ini ada di pada batu nisan Rakus ya, inskripsi Arab sebelum Islam yang tertua tahun 267 mencatat tanda titik di atas huruf zal dan shin. Maaf. Jadi sebelum mushaf Utsmani itu dikumpulkan oleh Utsman, memang sudah ditemukan tanda titik atau rasm khat itu di atas huruf zal, kemudian shin. Kemudian ada lagi sebelum Islam disaka seperti inskripsi itu dikombinasi karakter dengan antara nabaten dan Arab. Kemudian digabung seperti nun, ba, sama ta. Pokoknya banyak tanda-tanda titik atau tanda titik dalam Al-Quran, dalam huruf-huruf hijaiyah sebelum Utsman itu mengumpulkan mushaf Al-Quran. Jadi tidak ada anggapan bahwa Al-Quran itu dimodifikasi oleh masanya Utsman, itu salah besar. Karena sebelum Utsman mengumpulkan Al-Quran, memang dari sananya sudah ditemukan seperti tanda titik, huruf yang jelas seperti itu, walaupun tidak semuanya. Maka disempurnakan ketika Utsman mengumpulkan mushaf seperti itu. Nah, sebagaimana yang disimpulkan bahwa sampai tahun 58 Hijriah, huruf-huruf ada 10 huruf ya, kalau nggak salah ada 10 huruf yang sudah diberi tanda titik seperti nun, kha, bo, sod, zai, ya, ba, sa, fa, dan ta. Ya. Nah itu melihat pada 3 inskripsi pertama yang ada sebelum mushaf Utsmani, di situ bisa terlihat bahwa ukuran bentuk yang sama dengan yang digunakan sekarang ini. Jadi huruf-huruf yang tadi saya sebutkan itu dulunya memang sudah ada. Jadi dengan inskripsi yang ada pada kita sekarang, yang ada kita pegang sekarang itu sama persis ukurannya. Dan ini menunjukkan bahwa Al-Quran yang kita pegang sampai sekarang ini masih terjaga keasliannya dari masa Nabi Muhammad, insya Allah. Seperti itu ya teman-teman, begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, karena materi di sini banyak menggunakan
gambar. Teman-teman yang punya bukunya bisa langsung dilihat kembali, barangkali saya salah menyampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.